Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pokok bahasan yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu multimedia dan virtual reality. Tetapi ada dua komponen, ada dua dua akan dibagi menjadi dua sub pertemuan. Yang pertama, kita akan belajar terkait dengan multimedia. Kemudian nanti akan kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu virtual reality. Nah, berbicara dengan multimedia, terkait dengan multimedia ini, maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan definisi multimedia. Ada banyak sekali para ahli yang bisa mendefinisikan dari multimedia itu sendiri, tapi dalam hal ini saya akan memberikan penjelasan, mengambil atau mengutip salah satu pengertian multimedia dari para ahli, yaitu multimedia adalah interaksi dari unsur atau komponen-komponen yang membentuk sebuah multimedia itu sendiri, yaitu berupa teks, gambar, kemudian animasi, video, dan suara. Ada 5 komponen utama yang membentuk sebuah multimedia. Sedangkan media ini adalah alat atau tools yang bisa dipakai untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadi multimedia ini sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multimedia adalah unsur yang memiliki 5 komponen utama yang membentuk sebuah media, yang akhirnya media itu bisa menyampaikan informasi yang bisa bermanfaat. Informasi apa yang bisa disampaikan? Banyak informasi yang bisa disampaikan menggunakan multimedia, apakah melalui suaranya, gambarnya, teksnya, atau dalam animasinya. Contoh penerapan multimedia ini adalah televisi. Nah, televisi ini merupakan penerapan dari multimedia, tapi ada satu hal yang tidak bisa dilengkapi oleh televisi ini, yaitu interaktivitas. Nah, ketika sebuah program ditayangkan di sini, maka kita akan menunggu sampai program itu selesai, tanpa kita harus memilih informasi-informasi terkait dengan kebutuhan kita, tanpa kita bisa menekan atau mengambil informasi-informasi tertentu dari sebuah tayangan ini. Jadi kita harus menunggu dari pertama sampai terakhir untuk menyelesaikan terkait dengan tayangan dari sebuah televisi. Nah, lain halnya kalau misalkan perangkat lunak yang kita lakukan instalasi terhadap sebuah komputer ya. Nah, ini salah satu komputer yang bisa kita manfaatkan untuk penyampaian informasi dengan menggunakan multimedia. Apabila kita menggunakan komputer, maka di situ ada interaktivitasnya. Jadi ketika kita seorang pengguna ini menggunakan sebuah sistem aplikasi menggunakan multimedia, satu contoh misalkan seorang marketing dalam kantornya, ketika dia menjualkan sebuah produk, misalkan produknya berupa perumahan, maka customer akan datang ke kantornya untuk melihat bentuk produk yang ditawarkan oleh marketing itu sendiri ya, dalam hal ini perumahan. Maka biasanya dalam ruangan marketing itu ada map atau dokumen yang bisa diberikan ya kepada seorang customer tadi untuk mendapatkan informasi berupa foto, gambar, kemudian denah lokasi perumahan, atau dalam bentuk-bentuk teks dan gambar saja. Nah, bagaimana seandainya perumahan itu letaknya jauh dari office marketing tadi, dari kantor marketing tadi, misalkan 25 atau 30 km letak perumahan dari kantor marketingnya, maka yang akan dilakukannya ini akan memberikan dampak efektivitas terhadap customer, kepuasan seorang customer dalam melihat produk kita gitu. Ada seorang customer datang untuk membeli rumah, untuk melihat produk dari rumah itu seperti apa, ukurannya berapa, kemudian kualitas bahan bangunannya seperti apa, kemudian desainnya seperti apa. Maka dia akan datang ke sebuah kantor office marketingnya. Biasanya di dalam office marketing itu ada dokumentasi berupa foto dan teks ya. Hanya itu saja biasanya, tanpa adanya yang lain-lainnya. Nah, bagaimana kalau misalkan seorang customer ini ingin melihat secara virtual atau secara tanpa harus datang langsung ke lokasi, tapi dengan melihat itu mereka sudah memberikan kepuasan tersendiri, yaitu salah satunya dengan menggunakan teknologi atau interaktivitas dengan menggunakan multimedia. Nah, multimedia ini seolah-olah memberikan kesan kepada seorang customer, seolah-olah mereka berjalan di dalam rumah yang hendak mereka beli gitu. Maka ini akan memberikan dampak
akan memberikan kepuasan kepada seorang customer tanpa mereka datang langsung, sebelum mereka datang langsung ke lokasi tempat rumah itu dibangun, tapi dengan melihat atau melihat atau mendengar atau membaca dari teks, gambar, kemudian grafik, animasi, dan video tadi disatukan menjadi satu kesatuan media, maka ini akan memberikan kemudahan kepada customer dan memberikan kemudahan juga kepada marketingnya dalam memberikan penjualan produk, dan customernya memberikan mereka merasa ada kepuasan ketika mereka melihat sebuah produk tersebut menggunakan tools atau alat multimedia tadi. Nah, hal inilah yang membentuk ketika kita memberikan penawaran jasa berupa teknologi kepada customer, mereka akan memberikan rasa kepuasan. Nah, demikian untuk penjelasan singkat. Nah, satu hal lagi yaitu komponen dari multimedia tadi, teks, animasi, suara, gambar, kemudian video. Ini merupakan satu komponen yang dijadikan satu bagian, satu kesatuan, sehingga mereka komponen ini, unsur ini membentuk sebuah media atau multimedia tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.